Yo, balik lagi di podcast Obras. Saya udah episode berapa ya? Udah episode 1000. Kan udah 1001 ya. Iya. Kayak Arabian Night nih. Makin. By the way, anjir. Ngomong-ngomong MBG ini malam minggu kalian kemana nih? Malam minggunya cuman kita syuting malam minggu ya. Kita Ya. syuting malam minggu. karena Jadi buat kalian yang masih jomblo, masalah lu lah, bukan masalah gua. Oke, Nih, ini ada sedikit obrolan nih guys ya. Sebenarnya gue itu kemarin nyamar cuy, yang jadi apaan? Ultraman. Anjing. Ini gue udah berapa lama ya nggak syuting, berapa purnama kira-kira? Itu udah lama banget nih, udah lama banget gak syuting. Tiba-tiba banyak. Karena kita kan lagi lempar-lemparan produk cuy. Sekarang datang ini. Ini nanti deh kita jelasin deh. Nanti kita Ada yang tahu nih jelasin apa? deh. Ini kondom. bukan. Oke. By the way nih kemarin buat yang belum pernah sih, yang belum nonton ya, Ya. yang video anjir pakai P nggak tuh. Video podcast kita yang tentang sales ya, boleh ditonton, nanti ada di kiri apa kanan sih? Kiri ya, di kiri. Boleh, nanti kalau nggak nanti bisa langsung cek sendirilah, anjir udah gede. Nah, ngobrol soal sales kan kemarin kan, kita nih baru pulang dari kerjaan guys sebagai sales. Makanya muka-muka nih kelihatan nih. Wah, Oke. Muka-muka penuh dengan tekanan. iya betul. Biasanya kalau sales itu kan awal bulan biasanya agak nyantai nih. Awal Iya, bulan. biasanya Kalau saya enggak Pak. Kalau saya awal bulan itu lagi tegang-tegangnya, malah akhir bulan lagi santai. Kebalikannya ada yang lain. Kalau saya akhir bulan biasanya. Akhir bulan lumayan hektik lah ya. Iya. Lumayan hektik. Rata-rata kayak gitu, lumayan hektik. Lagi masa-masanya. Wah, ada pecah nih. Udah tau kadang-kadang nih sorry nih. Iya. Maaf nih kalau misalnya lagi mau lempar-lemparan jangan lempar sini bang. Nah, orang kan biasanya akhir bulan tuh lagi gencar-gencarnya ya, dikejar target apa. Kalau gue sendiri enggak sih. Kalau gue tuh awal bulan. Awal bulan yang langsung di push ya. Yes. Awal bulan di push. Jadi ngomong-ngomong soal kerjaan nih, kira-kira nih kalian punya mantan berapa? Tiba-tiba mantan. Anjir. Gue kemarin ketemu om-om ceritanya. Lagi di satu resto. Om-om nih. Om-om. Om-om nih. Tapi ini om-om agak ngeri. Om-omnya agak kayak gini. Oh, keker ya? Ya. Keker ya? Nah, usut punya usut nih biasanya. Om-om yang kayak gitu tuh agak gini. Agak belok ya? Iya. Nah, Agak gue udah belok ya? curiga tuh. Tiba-tiba dia ngereketin gua, Pak. Dek, kerja di mana, Dek? Dia manggilnya ya? Iya. Dek. Wah. Gua udah ngeri ya, udah takut ditawarin iPhone anjir. Iya. Tapi Tapi Beb. terus tiba-tiba dia bilang nggak sakit kok. Cuman ini kerjanya Iya. push doang nih. Iya. Anjir, jadi ingat gua. Sama kejadian kemarin kan ada kan rame di sosial media yang boti itu kan, yang apa? Ya sebut saja silitnya. Silitnya bengkak, Pak. Oh iya. Anjing. Gara-gara apa? Ya, Itu masuk ini ya? Di Sodom, Pak. Oh, Apalagi. Iya. Jadi apa ya bahasa medisnya, silit? Ya Itu- silit aja lah. Lubang lah ya, kita bahasa lubang Iya. lah. Silitnya tuh bengkak, Pak. Gara-gara sering. Itu anjing kontolnya segede belalai gajah gitu. Dan itu segede pohon jati anjir. Nah, gue tuh lihat kan, jadi si anus, anusnya tuh membengkak, megar kayak gitu. Bahkan lebih besar dari ukuran bokongnya. Oh itu kalau ditiup tuh gede-gede. Anjing. Itu kayak Silit ayam ini dia begini. buah ayam tuh ditiup gini-gini. Lu cobain deh. Kita gila ngomong gitu lancar banget ya. Iya, kalau ngomongin yang lain agak tersendat-sendat ya. Iya. Ya, biasa cowok guys. Gue tuh lihat, gue kira tuh kan cewek kan, ternyata cowok anjir. Yang Cowok? kena penyakitnya cowok. Jadi bener-bener anjir megar banget anjir, kayak bokong ayam sumpah. Anjir, nggak kebayang itu, makanya
segede apa anjir. Tapi katanya kalau berdasarkan medis tuh karena bukan masalah ukuran kontolnya, tapi karena sering melakukan hubungan di silitnya itu. Oh, jadi ya mau cowok mau cewek ya, gitu. Apalagi cowok lah anjir. Nggak, gua aneh aja gitu, maksudnya yang kaum sodom gitu ya. Ini saudara itu saya karena ya memang kaum sodom. Iya, maksud gini. Lu kan masukin, bukan lu ya. Iya ya. Sono gua. Iya. Ya anjir. Gitu anjir. Lu kan masukin ini ya, maksudnya bukan pada tempatnya nih. Iya. Apalagi yang sesama ya. Tetap malah ke tetangganya. Iya, gitu kan. Ke tetangganya nih. Nah. Apa sih yang dicari anjing? Mungkin lebih tekanannya lebih mantap cengkeramannya. Tapi dicabut keluar ada kacanya. Iya kan maksudnya, itu kan tempat anjir. Ya. Maksudnya itu kan apa ya, tempat pembuangan kotoran kan, sil itu dimasukin situ dia. Gue jadi ingat kali ini kata-kata anak kecil tuh yang disuruh maju pilih 50.000 atau kata-kata. Hah, apaan? Ada, iya anak kecil tuh. Kita menghargai perbedaan. Perbedaan, bukan perbedaan apa, pokoknya intinya tidak menerima penyimpangan lah intinya gitulah. Gue lupa kata-katanya apa. Gue pernah lihat itu di internet tuh. Internet anjing. IG, sorry. Internet anjing lawas goblok. Kelihatan orang dusunnya. Iya. Gua kemarin sempat diprotes di video kemarin. Anak teman gua. Apa? Pin tangannya diem. Kesel gini kan. Dikit-dikit gini. Ya gimana ya? Sekar rokok masa tumbah di sini. Gue estetik dong ntar. Ini aja effort banget yang ngelapinya nih. Seperti protes tuh, Pin kalau bikin podcast lu diem tangannya anjing. Gua masa ngerokok gini anjing. Gua isep dari jauh. Gak bisa anjing. Heran gua. Soalnya ngomong asap rokok nih ya. Kan asap rokok tuh lumayan nempel nih. Apanya? Si baunya. Baunya lumayan nempel nih. Nah, ini cocok nih. Masuk nih. Ini ada 3 pilihan parfum buat teman-teman yang suka di outdoor ataupun di indoor. Ada 3 pilihan. Ada sebenarnya pilihannya banyak ya, nggak cuma ini doang. Jadi ini ada salah 3 nih. Salah 3 dong. Lapar. Iya, salah 3 nih. Salah 3-nya ya ini ada Numa, Namu sama si Juan Malik. Jadi Juan Malik ini boleh Pak jelasin deh. Oke. Kalau gua khususnya yang Juan Malik ya, karena gua pakai yang Juan Malik. Nah, karena kalau menurut gua nih Pak, Juan Malik nih ada aroma spicy-nya gitu. Ini paling best seller ya. Paling best seller. Jadi buat cowok-cowok ya khususnya yang suka tampilan manly banget, maskulin. Tapi kalau menurut gua Juan Malik ini paling cocoknya dipakai malam-malam Pak. Malam-malam ya? Malam-malam pakai jas kayak gitu. Itu aroma elegan itu dapat banget. Nah itu jadi kalian kalau misalkan mau lari malam-malam. Enggak juga nggak lari itu. Itu nanti baunya bau setan Pak. Nyampur sama keringat. Nah kalau lu nih suka yang mana nih? Kalau gue sih lebih ke ini ya mamah muda ya. Nanas muda, bukan mamah muda ya. Nanas muda, Namu nih ya. Ingatnya ke betina terus aja. Ingat ke Namu ya. Kalau Namu sih menurutku lebih soft. Karena lebih cocok dipakai di ruangan. Nah, oke. Terus wanginya juga oke lah buat aromanya apa? Lebih ke apa aromanya? Genzi pisang hijau Pak. Wanginya lebih ke nanas ya. Jadi lebih ke fresh, segar. Nah kalau yang satu lagi Numa. Namu ini. Namu. Namu bentar lagi ada tamu nih. Numa apa? Numa ya. Yang ini Namu ya, sorry. Yang ini Namu, ini Numa. Yang oranye Namu itu nanas muda. Jadi lebih fresh terus aroma lebih ke nanas. Iya. Lebih fresh lah. Nanas muda. Buat ngegugurin. Enggak juga. Itu nanti yang jalan bisa di villa. Oke, lanjut. Kalau yang ini, tar dulu rokoknya nih, gue matiin dulu bentar. Ntar gak bisa diklip nih. Oke. Nah, kalau yang ini namanya si Numa, ini lebih ke mangga. Namanya Numa, namanya Numa tadi. Iya, Numa ya gitulah pokoknya. Si Numa ini lebih ke mangga nih, jadi sebenarnya lebih strong, wanginya lebih strong.
Ya, jadi cocok dipakai buat outdoor. Outdoor, jadi habis keringetan tuh kalian nggak usah mandi, pakai ini aja. Cocok banget nih. Tetap bau tuyul gunung ini masih melekat sih. Jadi tapi cocok banget nih buat dipakai outdoor. Jadi bagi kalian nih yang mau pesen ke IG-nya aja deh. Ini gua spoiler dikit ya. Dia tuh pernah pakai parfum yang ini di indoor di bioskop. Iya, gua pernah nih. Orang di sekitar gini semua. Ini ada tukang mangga dari mana katanya. Ya, ini ada tukang rujak nih anjir. Jadi ini tuh apa kan itu yang extracted parfum kan ya? Iya, yang rumah tuh. Dia tuh kan lebih strong lah, lebih kuat juga, lebih awet lama. Dia mikirnya dia udah pakai dari beberapa jam sebelum masuk bioskop. Iya, gua kira tuh bakal pakainya bakal lebih soft kan? Iya, dia kira udah masuk ruangan lebih strong lagi, jadi ya cocok nih pakai outdoor. Dia kiranya pas masuk bioskop tuh udah dry down namanya. Iya. Taunya masih kencang banget. Kencang banget, strong banget nih. Jadi buat kalian nih yang suka outdoor atau misalkan suka di lapangan ya cocok lah. Iya. Pakai si Numa. Kalau yang di ruangan bisa pakai si Namu. Kalau misalkan kalian ntar malam-malamnya nih bisa pakai si Johan Malik. Iya, yang Johan Malik tuh sumpah itu spicy-nya, Pak. Nah ini kita buka dulu nih ya sedikit ya. Iya. Boleh, Mang. Ini Mang. Kita lihat dulu nih. Ini ada beberapa varian juga nih. Oke, ini botolnya estetik juga nih. Sumpah. Botolnya estetik juga nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah. Gokil. Nah, bisa lihat sendiri nih. Botolnya estetik juga nih. Jadi cocok lah buat anak muda atau misalkan yang udah agak tua dikit lah. Oh, berarti gua tua dong. Iya, kita udah termasuk ini ya, kaum fosil ya. Udah bawa tanah. Tapi jujur Pak, kalau botol gua lebih suka Johan Malik. Kenapa? Soalnya botol itu kan semi persegi gitu kan. Iya. Terus si botolnya juga warnanya nggak yang bening-bening banget, ada kayak apa ya? Lebih ke coklat ya. Coklat, ada kilatan birunya juga. Iya. Kalau yang ini Namu sama Numa sesuai dengan boxnya warnanya. Hijau sama ini orange. Iya. Ini tuh dipakai kalau malam tuh, sumpah gua nggak peres ya ini. Ini sumpah cocok banget kalau dipakai malam-malam. Ini gua aja pakai nih. The best lah. Nah kalian bisa cium nih. Nah cium nih. Nah, sumpah ini yang Johan Malik tuh just banget. Tapi gua pengen nyoba yang satu lagi Pak. Yang ini ya, yang ada apa? Madunya. Hah? Iya, terbuat dari lebah tuh. Ya ini adiknya Johan Malik. Jadi sebenarnya di Byfrex itu ada beberapa banyak banget. Lumayan banyak ya, lumayan banyak ya si parfumnya. Jadi kalian menyesuaikan lah. Kalau ini yang pernah gue pakai ya, yang pernah gue pakai dari Numa, Namu sama si Johan Malik. Dengan 3 parfum yang berbeda dengan waktu yang berbeda juga. Kalau yang malam bisa pakai Johan Malik, siangnya bisa pakai si Numa, atau misalkan pagi-pagi biar fresh pakainya yang Namu. Balik. Namu. Oh iya Namu benar. Nah, gue pusing nih. Gak baca ini nyanyi bridgingnya gimana ini? Ini nggak kelihatan tulisannya kecil. Tulisannya kecil. Bridging lupa nih gue nih, sorry bridgingnya lupa. Ada pokoknya satu lagi setelah Johan Malik, pokoknya itu kalau botolnya mirip sama si Numa Namu ya? Kalau nggak salah. Hampir mirip, ya. Mirip. Yang paling beda tuh ini, yang Johan Malik. Yeah. Soalnya kalau nggak salah tuh yang Johan Malik itu yang signature-nya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Jadi lebih ke bau tobacco lah. Yes. Tobacco kan ya. Tobacco nih. Tobacco nih. Kalian icip nih baunya gimana? Ini maca sih. Oh, coba di-spill dulu kan dong. Ini masih jarang di warung-warung. Nanti deh. Sampai pesan gua aja nih titip dik 1 slop. Masalahnya di tiap warung cuman kebagian 1 slop. Gitu. Jadi buat kalian nih yang mau pakai parfum ya silahkan. Kita rekomendasinya lebih ke ya kalau menurut gue yang ini ya. Yang ini karena udah pernah gue coba juga dan langsung habis parfumnya karena gue malas mandi, jadi gue semprot-semprotin aja tuh. Maksudnya buat kalian juga yang kerjanya di lapangan, di kantoran, atau mau yang habis olahraga juga bisa. Gitu. Kalau habis olahraga, kalau menurut gue cocok pakai yang Numa.
Iya. Biar seger. Ya. Gitu guys. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Kayak karena ada ikan di sini. Ikan yang spill. Ikan jadi spill juga nih. Semua. Di sini ini nggak bukan gudang promosi juga kagak. Nggak semua dipromosin nggak nih. Mic-nya beli di sini nih nggak. Ngomong-ngomong nih, ada yang nanya nih. Kita bahas malam minggu Miko aja deh. Tentang percintaan deh. Malam minggu Miko. Malam minggu Miko. Kenapa kalau dinamain malam minggu Miko itu film si Radit ya? Miko-nya itu kalau nggak salah singkatan deh. Apaan? Nggak tahu ya. Kalau nggak salah ya, seingat gua tuh itu singkatan deh kalau nggak salah. Tapi nggak tahu juga ya. Cuman gua pernah denger tuh Miko itu singkatan. Nama ininya? Nama apa gitu nggak tahu. Kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya gua salah deh. Nggak tahu juga ya. Itulah Miko, pokoknya. malam minggu Miko itu ada. By the way nih, ada yang nanya lah ya. Gimana sih malam apa istilahnya kalau misalkan cowok yang jomblo nih ya, jomblo, cara dapetin cewek nih malam minggu nih. Tergantung. Ini ada tingkatannya Pak. Mau tingkatan yang paling bawah. Iya. Kalau yang paling bawah itu pokoknya dia setelan celana skobek sampai belahan silitnya kelihatan. Kalau dulu ini ya hipster ya. Iya. Hipster. Itu sampai kelihatan jembutnya anjir. Sumpah. Oh ini ya tensi. Ya. Celana hipster gitu. Terus dalamannya pakai apa? Merek Pro Shop. Iya, kalau nggak ini Calvin Klein. Calvin Klein sininya apa? Sininya ya. Lu Pro Shop. Black ID, nah pokoknya sampai kelihatan tuh. Iya. Sabuknya batok yang gede gitu tuh, yang ada tanduknya. Gua pernah pakai tuh. Gua dulu pernah pakai. Iya, musuh tapi kesini. lambangnya OSIS. Gua pakai yang Pro Shop, musuh Pak kesini Pak. Dia tiap beres pakai celana tuh pasti ada bekas-bekas ini titik 2 kayak gini. Orang nyangkanya digigit kalajengking ya. Pernah ular tuh. Orochimaru anjir. Orochimaru ngapain kesini? Ngeri juga anjir. Jadi menurut lo nih ya, kalau buat malam minggu nih yang istilahnya kan kalau zombie itu kan menyerangnya bersama-sama kan. Kalau zombie, nah kalau sendiri kan namanya jomblo tuh. Oh, siap. Baik. Menurut lo nih, lebih buat dapetin cewek ya? Apakah lebih dilihat dari penampilan atau lebih ke public speakingnya nih? Tergantung motornya Pak. Motornya aerob bukan? Biasanya gitu. Nggak sih, gue Vario ya. Biasanya gitu kan. Nggak mau pengen pakai motor aerob. Ya kan biasanya kayak gitu kan. Culture banget aja. Pakai helmnya di sini, kuningnya ke sini. Culture banget anjir. Sumpah. Kalau sekarang ya. Gua nggak tahu ya kan, gua kan cowok ya. Iya. Cuma kata teman-teman cewek gua rata-rata nyarinya tuh dari motor dulu. Enggak. Dari wanginya dulu. Makanya pakai ini. Masuk lagi nih. Iya. Masuk lagi nih. Karena kan ada orang ya yang misalnya kelihatannya ganteng kayak gitu, badannya bau. Ateis gitu kan? Iya. Bukan. Ateis. Badannya bau siluman kayak gitu suka ada kan kayak gitu. Iya. Makanya first impression cewek itu rata-rata kelihatan dari wanginya dulu. Dari wangi. Karena gini, yang gue pernah baca nih ya, di buku siluman ya. Di buku siluman nih gue pernah baca. Jadi kalau cowok itu makhluk visual. Oke. Ya kalau cewek yang tadi lu bilang. Jadi kinetik merasa. Iya gitu. Jadi lebih ke aroma. Iya. Ya kan. Kalau si cowok lebih ke visualnya. Iya, betul. Gitu. Makanya ya. Tapi emang kebanyakan cewek tuh prefer tuh lebih ke wangi sih. Iya bener, soalnya dibanding cewek itu ya? kan rata-rata ya, yang gue tahu tuh physical touch. Itu suka dusel-dusel kayak gitu. Dusel-dusel sini baunya bau siluman. Iya, mana Pak? Kalau gue psikotek tuh. Oh iya. Cewek juga ada psikotek Pak. Oh iya ada. Lu tahu kan, cewek kalau ketawa kenapa kan harus gebuk-gebuk? Oh iya, benar. Gitu kan. Cewek rata-rata gitu kan, kalau kenapa pasti gebuk-gebuk dulu kan. Itu kenapa sih biasanya? Nggak tahu ya, memang nalurinya keras aja kali.
Ini termasuk physical attack kan? Iya, physical attack. Oh iya, cewek itu berarti 2 pilihannya guys. Physical attack sama physical attack. Iya. Ada yang kayak gitu. Aduh. Nah, terus kayak cara dia nyari cowok tuh selain dari wangi juga, keduanya tuh dari rambut. Rambut ya? Rambut tuh menurut, karena cowok bilang tuh rambut itu mahkota. Ya. Kalau kayak gue botak ini bodo amat deh. Lu rambut yang bawah berarti. Lu prefer rambut yang bawah berarti. Dia mau apa? Atau dirasain panjang aja. Gue mau dirasa nih yang bawah. Ya, kebayang di jenggut-jenggutnya tuh. Nah, aduh ini ganggu nih anjing. Nah ini idola juga yang kayak gini. Ini idola juga nih. Idola juga cewek. Jadi pokoknya kenapa Bronx ya? Nah kayak masuk juga tuh. Iya masuk. Nah 2 itu dari wangi, terus dari rambut. Kalau nyari kayak gitu. Kalau soal kepribadian kayaknya nggak langsung deh kayak. Tapi sih kalau cewek kebanyakan nih, kalau cewek tuh biasanya selain dari wangi ya si cowoknya, biasanya mereka tuh lebih suka cowok yang ini lucu. Iya, biasanya. Mukanya. Bukan mukanya, jadi kan dari segi overall juga bisa. Oh, kan ada yang mukanya lucu. Ada sih. Muka kamu kayak Monokurobo. Iya, makanya aja. Tiba-tiba jadi Kurochan aja. Iya ya, yang selera humornya tinggi lah gitu maksudnya ya. Iya, karena kan rata-rata cewek itu kan gampang dikit-dikit galau kayak gitu, kepikiran, butuh dihibur. Anjing, pria penghibur anjing. Striptease anjing. Lu kebayang gini anjing. Gua kebayang badan kayak lu jadi striptease anjing. Iya, anjing gini anjing. Pakai G-string. Di sininya ada logo petir di sini. Sini boten. Boten doggy itu ada anjing. Jadi menurut lu lebih prefer kemana nih? Buat cowok-cowok yang masih nyari. Kalau gua pribadi sih lebih saranin wangi. Lebih ke wangi ya? Iya, karena perihal muka hancur itu udah qadarullah ya. Kalau muka hancur itu at least lu wangi dah. Gitu. Kalau misalnya muka ya udah bawaan saran pabrik, Pak. Iya sih, tapi sebenarnya selain wangi ya, menurut gua public speaking juga perlu sih. Itu. Karena kan itu bukan obrolan juga kan. Iya kan. Jadi apa ya, kayak kita tuh sebagai cowok harus bisa menggiring obrolan. Benar. Iya kan. Ya. Kalau misalkan kita nggak bisa menggiring obrolan, jadi garing biasanya kan. Kalau garing kan ntar suka siram-siram kopi itu biasanya tuh. Ya kan? Garing lu, basah tuh. Benar, cara bicara yang elegan, penyampaian tenang juga itu jadi nilai plus buat cowok. Karena terkesan maskulin sama dewasa. Ya benar. Ya. Tapi tergantung juga kondisinya ya. Kalau misalkan kita lagi bercanda tiba-tiba serius ya. Makanya. Kayak imam masjid dan jadi mau kodimah. Tiba-tiba dia mau kodimah. Makanya nih. Jamaah. Tiba-tiba anjir. Harus menyesuaikan pada suasananya kayak gimana, kondisinya seperti apa. Ya tergantung tempatnya juga kan. Betul. Kalau misalkan tempatnya di dugem kan kita nggak mungkin ngobrolnya pelan-pelan tuh Pak. Ya kali Pak. Lagi dugem tiba-tiba mau kodimah ke atas. Rumah di mana? Kenapa gitu? Kamu anak siapa? Makanya itu jadi menyesuaikan tempat. Menurut lo nih ya, kalau untuk first date nih, bagusnya kalau untuk first date lebih ke kafe kah? Atau misalkan langsung to the point, kita ke Oyo yuk gitu? Oh enggak, langsung aja, bisa langsung kokop aja enggak? Biasanya kayak gitu. Enggak, kalau gua sih biasanya ke tempat angkringan pinggir jalan dulu. Karena dari situ tes tuh. Iya. Dia sumpah serius. Jadi bukannya kita selektif ya, maksudnya kita pengen lihat dia kalau dibawa ke tempat kayak gini gimana, dibawa ke kafe kayak gimana gitu. Kan suka ada juga kan beberapa yang gua dengar kalau misalnya pertama kali ngebetnya tuh di pinggir jalan suka ada yang ilfil atau gimana. Ya kalian bisa ngelihat lah karakter cewek itu kayak gimana gitu. Kalau misalnya dia diajak ke angkringan pinggir jalan welcome, ke cafe welcome ya. Oke lah ya. Oke. Kalau tiba-tiba, Beb, aku kok Beb sih belum jadian ya? Ada yang gitu Pak. Oh ada. Ada yang ayah-ayahan juga belum jadian. Dulu saya pernah waktu SD saya pernah ayah bunda ya. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba nih first date-nya si ceweknya, aku pengen main Tamiya nih.
Bisa gimana tuh? Aku bisa main Beyblade. Aku nggak bilang gitu. Yang kita jauh di musang. Aku musang apa? Musuhnya musang api. Tapi emang paling enak buat first date tuh kayak di angkringan gitu. Di angkringan. Lebih apa ya? Kalau menurut saja mungkin ya. Ya itu satu, kedua juga lebih simpel aja gitu. Jadi bahagia itu sederhana. Gitu kan. Kalau angkringan pinggir jalan di kita masih oke, asal jangan di perin depan tuh. Oh jangan Pak. Apa? Ngik. Anjir gua bingung. Itu yang di India yang tato di pinggir jalan itu. Oh iya gua tahu itu. Wah, campur HIV Pak. Lu bayangin ya. Ini apa jongkonya belakangnya WC umum. Iya, gue tahu tuh. Sumpah. Tahu gue tuh. Orang gue lihat kan tuh gambar tato naga. Tiba-tiba jadinya cacing pita. Bukan hanya murai anjing. Murai yang di laut tuh. Iya, sumpah. Gambar Sasuke si saringannya mencong dikit. Di saringan. Nah, terus si Jarum itu biasanya kan kalau tato artis di kita lah sebutlah di Indonesia gitu. Dia tiap ngeluarin jarum itu kan masih disegel, ngeliatin tanggal expirednya kapan. Itu Pak, jarumnya di bawah Pak, keinjek-injek. Dia disegel tuh kulitnya tuh. Udah gitu sama dia tiba-tiba dimasukin tinta di pet. Wah, tintanya langsung dari bawah tuh. Wow, sangat hygiene. Sumpah itu. Terus yang jual soda, gue bingung Pak, sikutnya kuat banget Pak. Iya. Dia ngebuka soda, orang kan kayak gini ya, pakai buat ngebuka tutup botol. Yes. Wajib, dia kebayang gue di elbow sama orang gitu. Tapi emang iya sih. Udah. Karena kan yang gue tau ya, di India itu kan ada 2 kasta kan. Emang masih menganut sistem kasta. Iya ya katanya. Nah, jadi ada India Utara sama India Selatan kalau nggak salah ini koreksi kalau gue salah ya. Kebagi 2 jadinya. Jadi yang ras yang istilahnya menak lah. Kalau di kita tuh biasanya Anggora. Ya, Anggora Persian tuh. Berarti yang bawa domestik. Domestik tuh. Biasanya itu yang di utara. Jadi kayak misalkan daerah-daerah Bombay gitu-gitu. Jadi ibu kotanya lah New Delhi. Nah, kalau yang kayak sore-sore itu saya gitu ya. Yang pesisir. Biasa kalian lihat di video-video tuh. Itu pesisirnya. Iya, itu biasanya pesisirnya. Jadi emang kebagi 2. Iya. Kebagi 2. Soalnya kan sampai ada juga nah yang ibaratnya sebutlah rakyat yang ini tuh mau menikahi rakyat yang ibaratnya konglomerat tuh sampai jadi perdebatan. Iya, emang iya. Gila banget anjir. Emang iya. Berarti jatuhnya kayak rasis juga ya? Itu yang gue bilang tadi, kasta jadinya. Kasta, jadi ya kasta tinggi sama kasta rendah tuh emang nggak boleh nyatu. Gitu. Nah makanya boleh juga kan kayak misalnya orang yang kastanya tinggi itu kan dia kulitnya lebih bersih-bersih kayak yang kita sering lihat di Bollywood. Ya. Bersih, putih kayak gitu kan. Ibaratnya berseka lah. Sedangkan yang sorry itu saya yang di bawahnya kan kulitnya kan putih dongker Pak. Iya agak gelap. Makanya gue bingung ditato nggak main. Makanya. Ngapain tuh ditato? Lebih gelap warna kulitnya. Menyaru anjir. Nyaru sama kulit. Terus kayak sebenarnya kalau kita ibaratnya explore lagi di Vrindavan tuh dia unik-unik Pak usahanya. Emang iya? Ada yang punya jasa korek telinga Pak. Korek telinga? Gue pernah lihat tuh ini jualan timun anjir. Serius kok gak bohong. Timun cuma dipotong gitu doang. Terus pakai koran, terus dipakai kalau garam di kita kan garam biasa gitu ya. Kalau di India kan disebutnya masala. Masala. Itu jadi kayak asin kecut gitulah si rasanya tuh. Dia pakai itu doang dijual biasa. Timun loh anjir. Mungkin nggak expect banget gitu anjir jualan kayak gituan di Indonesia. Kalau jual kayak gituan diledek kan bukan di ini. Kalau gua sih lebih bingung yang korek kuping Pak. Itu kayak dia masukin asap kayak gitu tiba-tiba keluarnya sebesar ini Pak. Nggak kaget lah. Oh itu jin keluar jin tuh. Cuma ada yang bilang dia itu apa ya sebutnya? Ya sebutlah nipu gitu. Jadi dia sebenarnya tuh kayak masukin apa gitu cairan kayak gitu. Jadi keras gitu ya. Hitungan berapa detik langsung beku kayak gitu. Jadi keluar tuh seakan-akan
kotoran telinga kita tuh sebesar apa? Iya, kismis tuh. Kan? Kismis anjing. Sebesar kurma, Pak. Anjir. Makanya kalau tajil kan tinggal diginiin doang ya. Ya, kayak gitu. Iya, kurang lebih gitu lah, guys. Ini back to the topic lah ya. Kalau gue sih lebih prefer untuk first date lah ya. First date lebih prefer ke cafe dulu sih. Karena suasananya sih, lebih ke suasana sih. Lebih intimate aja jadinya. Nggak langsung intim. Enggak lah, kalau intim kan langsung koyo. Oh, pulangnya. Kalau ke kafe intimate, pulangnya intim gitu. Oh iya, belum selesai. Kayak gitu. Bungkus sampai kantong mayat. Dibunuh. Jadi lebih ke kafe. Jadi kayak misalnya ada musik gitu kan. Musik metal nih. Lagu Slipknot. Yang tapi gue pernah sih Pak di kafe juga kayak gitu. Cewek gue sebut lah candlelight dinner gitu. Anjir. Itu sumpah effort banget Pak. Candlelight dinner tuh makan lilin tuh. Iya, makan lilin. Jadi bukan ada stick atau apa, makan lilin. Jadi itu effort banget. Beberapa kata cowok juga yang kayak gitu. Ya, saking pengen diterimanya mungkin ya, ngasih sesuatu yang romantis, ditabur bunga kepada lantainya. Makanannya? Bunga. Enggak, masih bunganya ditabur ke makanan tuh. Enggak. Kemir romantis. Itu lebih kayak kemenyan nggak sih? Enggak, jadi di lantai-lantainya gitu pakai lilin kayak gitu. Jadi kan before si pasangan datang kan? Iya. Jadi pas pasangan datang tuh kita udah standby dengan bunga. Hey. Pakai parfumnya Joan Malik. Cocok. Masuk. Elegan. Nembak diterima atau enggak? Enggak. Orang baru pertama kenal. Biasanya kayak gitu Pak. Kalau misalnya yang di kafe itu first date rata-rata anak-anak sekarang ya langsung candlelight dinner. Kebanyakan gitu ya? Iya. Kebanyakan biar kelihatan romantis. Wah juga sih. Iya betul. Kalau itu habis itu dia sengsara langsung habis duitnya. Iya. Candlelight dinner sekali candlelight dinner 500.000. Iya, gak apa-apa nih. Terus begitu balik, anjing besok mau gimana? Besok makan sendal. Iya, kentang ada 2 gitu kan. Kalau temen gue sampai dia ada pengamen di pinggir jalan pakai biola, sama dia dipanggil. Oh iya. Lusa kamu datang ke kafe ini, ntar saya bayar. Oh buat ini ngedampingin tuh? Iya. Ini gitu. Udah kayak Mr. Bean aja tuh. Sumpah Pak, itu dia effort banget Pak. Terus udah gitu kan datang lah pemain biola itu. Sama dia sampai dibeliin baju Pak. Oh iya? Kemeja hitam kayak gitu. Anjir. Untungnya diterima Pak pas nembak ceweknya Pak. Ya kalau nggak diterima tuh. Kalau nggak dibantingin tuh biolanya. Anjing lu. Pak nggak jadi pulang aja. Terus saya ini gimana Pak? Itu sampai ada yang effort itu Pak. Jadi karakter laki-laki itu romantisnya tuh beda-beda. Iya sih. Ini hal apa nih yang pernah lo lakuin yang romantis deh? Kalau gua? Yang saya ingat lo yang first date deh sama siapapun lah. Kalau first date sih paling itu. Kalau setelah pacaran paling pas ulang tahun. Ulang tahun. Gua tuh identik dengan bunga-bungaan Pak. Jadi gua tuh kong kali kong sama kakaknya. Jadi subuh-subuh gua datang ke rumahnya. Nah, cewek gua ini disuruh buat kemana dulu, ke atas dulu, beres-beres kasur dulu. Lah kamarnya di bawah tuh. Tiba-tiba ngide, kakaknya beresin kamar aku. Ya agak murung juga ya dia ya. Tiba-tiba nyuruh beresin kamar kakaknya. Gua masuk ke kamarnya, gua tabur bunga di kasurnya, di lantai gitu. Lu doain tuh. Homi dah. Langsung ritual. Enggak anjir. Gua tabur bunganya, langsung gua main jalan. Enggak. Gua tabur bunga. Ini enggak jadi. Enggak, punchline-nya banyak anjir. Punchline-nya banyak. Nah, udah guys. Ini mana? Jadi, oke. Gua tabur bunganya. Terus gua pasang lilin tuh ngebentuk hati kayak gitu. Nah, pas dia masuk, gua kasih bunga lagi gitu. Pas begitu kasih bunga keluar geng lo. Sorry guys, kita malah asik sendiri guys. Jadi memang goblok banget jadi anjing. Kita berhubungan lagi malah main jalan. Ritual di bentuk bintang.
Disusun-susun bukan bentuk love, jadinya bentuk bintang. Bintang kebalik. Ntar yang datang malah komet anjing. Yang datang malah hari panca. Itu ya hal yang pernah lu lakuin itu berarti. Iya, ya bukan main jalangkung ya. Ada yang bunga itu. Kayak gitu. Kalau sendiri gua apa ya? Gak pernah gua. Paling ngasih cincin doang. Batu Ali. Iya, kasih gede tuh. Kasih apa ini bacaan doko. Ini keluarnya jarongnya deh. Ini gosok terus. Gak pernah sih, paling cincin doang langsung di depan orang, terus ya kondisinya bukan romantis juga. Di rumah sendiri, Pak. Oh. Nggak pernah gua. Tapi ada nggak keinginan buat bikin sesuatu yang romantis kayak gitu? Pengen sih. Sambil bungee jumping tuh. Tuh, pengen tuh. Ikan jarang tuh kan. Jarang tuh. Gue pernah tuh ngasih cincin, tapi kalau hal-hal romantis apa ya? Belum pernah gue. Kayak misalnya bikin surprise apa gitu. Jarang gue. Lebih ke kere dulu sih. Bukan kere sih, nggak mau modal aja gue aja. Tapi gue juga dulu pas nggak punya duit pengen berusaha romantis, Pak. Misal orang biasanya kan cowok-cowok kan kalau misalnya ke cewek itu nanya ke malam tuh udah makan belum? Itu paling standar banget, template banget. Kalau gue sama kayak gitu, tapi ada yang dibikin beda. Dia nanya udah makan atau belum? Misalnya belum, ke bawah lagi. Aku di bawah bawa nasi goreng. Wah, bener kayak sih. Gitu. Sambil mainin biola ya? Enggak. Mainin biola udah gue suruh pulang. Udah nomen lagi dia. Kalau gue biasanya kayak gitu. Jadi gimana caranya nggak punya duit tetap terlihat romantis? Iya sih. Gue jarang sih, jarang gitu-gitu gue jarang serius. Kenapa? Males aja gue nggak romantis sih. Nggak romantis gue. Atau minimal ini barang apa yang pernah lu kasih ke cewek lu yang menurut lu itu istimewa? HP paling. Selain HP, cupang misalnya gitu. Harga diri. Ini buat lu. Kamu berada di abang sakit. Nih podcast semua asik sendiri aja gitu. Ya lu deh, kalau mau deh. Yang nonton ya ini aja deh. Bodoh deh. Oh benar, harga diri tapi. Harga diri. Gua kasihin semua. Anjing. Diterima temannya bodoh amat deh. Tapi nih, lu kan sebenarnya kabarnya dulu pernah LDR lumayan lama kan? Berapa tahun tuh? Kalau LDR sih sebenarnya dibilang jauh sih enggak ya. Karena kan jaraknya masih 4 jam kan. Ya jauh, Pak. Enggak lah, dekat lah 4 jam. Jauh tuh kalau jalan kaki. Iya, jauh. Ya lu nanti itu bisa ya jalan kaki. tuh, cerita gua tuh. Bisa nonton promosi juga tuh anjing. Itu buat nyusulin cewek lu? Enggak ya. Jadi pengen LDR tuh ya setahun lebih lah. Setahun Lebih. Selama setahun tuh nggak ada cewek lu ngapain misalnya di kamar gitu main peler gitu. Itu sama setahun terus kayak gimana? Sebenarnya biasa aja sih. Biasa karena komunikasi kan tetap di handphone kan. SMS. Enggak SMS juga anjing. Oh, udah kesini. Udah ada HP, misalnya udah WeChat. micet sih. Ya udah ada WhatsApp lah, udah ada WhatsApp. Oh, udah WhatsApp. Jadi ya video segala macem lah. Udah, ya hal yang Gen Z biasa lakuin sekarang aja. Video lakuin sekarang VCS, Pak. Anjing VCS. Video call syariah, ya. Oh iya. Video call syariah. Sorry ini. Tapi lu lumayan kuat juga ya 1 tahun LDR. Kalau gua mana kuat aja LDR. Karena bukan lebih ke dibilang kuat atau enggaknya, kalau rasa kangen pasti ada lah, malah lebih gede kan kalau LDR tuh. Jadi apa ya, gua kan dia berarti seminggu sekali cuy. Oh, berarti nggak pure LDR setiap tahun ya? Enggak. Karena seminggu sekali, kalian 2 minggu sekali. Cuma pas COVID. Dia juga kangen berarti ya? Pas COVID kan emang nggak bisa kemana-mana tuh. Ya, jadi mengasingkan diri masing-masing lah. 1 tahun ya?
Gua mah 1 bulan aja udah langsung putus. Oh, lo nggak bisa berarti LDR? Nggak bisa, karena gue curigaan orangnya. Anjing lu pasti selingkuh lu di belakang. Kayak gitu, nggak apalagi nggak kelihatan kayak gitu kan? Iya sih. Gue sih nggak ada sih. Karena kan emang kos-kosannya pun emang kos-kosan khusus cewek kan. Yang cowok tuh anjingnya emang. Beneran ada dogi gitu ya? Iya. Ada dogi. Oh, anjing lu kira kalau bapaknya punya kosnya anjing anjing. Enggak, maksudnya anjing. Emang ada dogi di sana, itu cowok. Bukan bapaknya punya kos. Bukan. Sorry nih, maaf nih Pak. Lu katain anjing lagi. Oh, banyak cewek ya di sana. Iya. Tapi kalau zaman sekarang ya kayak kosan cewek kayak gitu kan banyak yang bilang kosan khusus putri kayak gitu. Bukan yang namanya putri maksudnya. Putri garis miring A tuh. Putra. Slash-nya kecil A. Ada pengecualian. Nah, biasanya kan kalau di zaman sekarang tuh ada aja cowok yang masuk, Pak. Nyamar kan? Lah nggak nyamar juga. Tiba-tiba Kamis tuh. Kerudung tuh. Tiba-tiba batu suaranya gitu. Ngeri juga. Ada, Pak. Kayak di daerah Bandung sih juga ada, Pak. Dia kosan putri tapi cowok bisa masuk. Oh iya. Kayaknya sekarang tuh udah dinormalisasi deh kayak gitu. Ya hal-hal kayak gitu apa ya? Beda jam sama kayak dulu ya. Kalau dulu kan emang pure, jadi ada jam ini apa? Jam besuk kayaknya. Jam besuk. jam besuk. Udah kayak di rumah. Anjing, ada jam besuk ya anjing. Maksudnya ada jam kayak misalkan kita apel tuh maksimal sampai jam 9, jam 10 baru disuruh balik, itu ada. Zaman dulu tuh. Kalau sekarang kan enggak, bebas nginap juga bisa. Kalau nggak ketahuan. Iya. Cuma ternyata nggak ketahuan. Iya, itu makanya. Dia tiba-tiba masukin cowoknya jam 11 malam, jadi yang jaga kosnya udah tidur. Kayak gitu. Rata-rata ada sekitar sini juga. Banyak. Nah, ini kalau bahas kayak gini masih lama banget nih. Iya, nggak akan ada ujungnya. Nggak akan habis-habis nih. Emang otak itu tuh otak dangkal semua. Iya, punchline gue banyak soalnya anjing. Soalnya gini-gini lancar jaya. Lancar. Aduh. Kan nanti lanjut kita part 2 ya. Ya, Part betul. 2. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.